Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Pastinya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini saya tampil agak lebih keren ya, karena kali ini saya akan bahas materi surat lamaran pekerjaan. Esensi dari sebuah pendidikan, pastinya kalian akan terjun ke dunia kerja ya. Khusus bagi kalian yang sekarang sudah duduk di kelas 12 SMA maupun SMK, pastinya kalian sudah mencari tahu nih, ke depan kalian mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau melanjutkan ke dunia kerja ya. Yang penting jangan nikah dulu lah ya, masih muda ya. Cari pengalaman yang banyak terlebih dahulu ya. Oke, nah surat lamaran pekerjaan ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama adalah kita akan menganalisis terlebih dahulu sistematika dan kebahasaan yang sering digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Poin yang kedua yaitu kalian nanti juga akan belajar bagaimana cara membuat kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup yang menarik sehingga bisa menggait hati HRD perusahaan. Kemudian yang ketiga, kalian akan praktek secara langsung bagaimana cara membuat surat lamaran yang baik dari segi kalimatnya, bahasanya, dan sistematikanya. Dan bagian yang terakhir dan yang gak kalah penting adalah latihan soal sebagai bahan evaluasi kegiatan belajar kalian. Kita lanjutkan. Surat lamaran pekerjaan ya merupakan salah satu surat pengajuan diri ya jika kalian ingin mendaftar sebagai karyawan di perusahaan tertentu. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kalian cantumkan ketika menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah identitas diri kalian. Nah, di identitas diri ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, nama lengkap kalian, tempat tanggal lahir, alamat ataupun domisili, pendidikan terakhir, dan kontak person kalian. Biar nanti ketika lolos ke tahap selanjutnya, kalian bisa dihubungi perusahaan. Dan bagian yang kedua yaitu adalah posisi yang kalian daftar. Nah, di perusahaan itu kalian pengen mendaftar bagian apa? Apakah general manager atau supervisor atau hanya karyawan biasa? Itu perlu kalian tuliskan ya. Dan bagian yang ketiga adalah lampiran. Ini adalah lembar-lembar yang perlu kalian sematkan di surat lamaran pekerjaan itu. Kita lanjutkan. Jenis surat lamaran pekerjaan. Setidaknya ada dua jenis surat lamaran pekerjaan yang sering dipakai di dunia kerja. Jenis yang pertama yaitu adalah jenis surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Jenis yang kedua yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan kurikulum vitae. Nah, di antara dua jenis surat lamaran pekerjaan ini yang sering digunakan oleh banyak orang yaitu jenis yang kedua. Selanjutnya adalah sistematika surat lamaran pekerjaan ya. Nah, bisa kalian lihat di layar kalian. Nah, itu adalah surat lamaran pekerjaan di perusahaan tertentu ya. Nah, mari kita lihat apa saja sih sistematikanya. Oke. Bagian yang pertama yaitu tempat tanggal pembuatan surat ya. Ini penting. Jadi tempat dan tanggal pembuatan surat ini perlu kalian cermati ya, di mana nanti penulisan tempat itu sesuai di mana kalian menulisnya. Misalnya kalian tulis di Surakarta ya, koma, kemudian 27 Mei 2019. Nah,
penulisan huruf kapital pada tempat dan bulan ini harus kalian tulis secara benar ya, dengan huruf kapital. Selanjutnya bagian berikutnya adalah hal dan lampiran. Hal itu kepanjangan dari perihal ya. Perihal itu inti dari surat lamaran pekerjaan itu. Namanya surat lamaran pekerjaan, ya intinya melamar pekerjaan. Kemudian lampiran. Nah, lampiran ini adalah berkas-berkas yang kalian sertakan di surat lamaran pekerjaan itu. Contohnya apa? Misalnya ijazah, KTP, pas foto, SKCK, dan sebagainya ya. Bisa kalian tulis sesuai jumlah lembarnya atau kalian singkat dengan satu berkas. Nah, bagian yang ketiga yaitu adalah alamat tujuan surat lamaran. Nah, di sini penulisan yang benar seperti ini ya. Yang terhormat HRD PT Mujur Perkasa, Jalan Sumberan Baru 19, Sumberan Ngesti-Harjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Nah, di sini kenapa kok tidak menggunakan kepada? Ya, perbedaannya adalah kalau dalam penulisan surat lamaran pekerjaan kalian tidak usah menyertakan kepada ya. Penulisan kepada itu hanya disertakan untuk penulisan amplop surat ya. Biasanya kalau kalian pengen menuliskan melalui pos ataupun datang langsung ke perusahaan itu kan dimasukkan dalam amplop. Nah, itu pakai kepada baru yang terhormat dan seterusnya. Tapi kalau di surat lamaran pekerjaan langsung nggak usah pakai kepada. Nah, bagian yang tidak kalah penting adalah penulisan jalan. Jalan ini kalian tulis utuh ya. Kemudian bagian nomor bisa kalian tulis 19 langsung ataupun 0 titik gitu aja. Atau ditulis utuh nomor gitu juga boleh ya. Dan jangan lupa di akhir alamat nggak usah diberi titik ya. Ini sering sekali siswa mengakhirinya dengan titik. Ini bukan kalimat ya, jadi nggak usah dikasih titik. Kita lanjutkan bagian yang keempat, yaitu pembukaan. Nah, pembukaan ini perlu kalian cermati terlebih dahulu. Sumber lowongan yang kalian peroleh itu dari mana? Dari surat kabar, dari website, dari sosial media, atau dari manapun kalian harus cermati. Nah, kebetulan di contoh saya ini sumber lowongannya dari website ya. Bisa kalian tulis seperti ini. Hormat saya, sehubungan dengan informasi yang saya peroleh dari website Senarai UNJ bahwa perusahaan yang Bapak Ibu pimpin membutuhkan karyawan, maka nah itu sudah benar ya. Nanti tergantung websitenya ini tinggal kalian ganti surat kabar apa dan sebagainya. Bagian selanjutnya adalah isi ya. Nah, isi ini mencakup 3. Tadi sudah saya jelaskan, identitas diri, posisi yang dilamar, lampiran yang kalian sertakan. Kemudian sistematika yang ketujuh yaitu penutup. Nah, penutup di sini juga sering sekali siswa salah menulisnya ya. Yang paling tepat penulisannya seperti ini. Demikian surat ini saya sampaikan. Besar harapan saya bisa diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Titik. Ya, inilah penulisan yang benar ya. Biasanya siswa menuliskan yang salah itu misalnya seperti ini. Kata saya diganti kami. Halo, kalian itu tunggal atau jamak? Ya, kalau tunggal harus menggunakan kata saya. Ya. Kemudian yang kedua, biasanya siswa juga menuliskan menggunakan kata haturkan. Ya, haturkan itu masih bahasa Jawa. Yang paling benar adalah mengucapkan. Oke. Kemudian atas perhatiannya. Nah, surat lamaran pekerjaan itu kan komunikasi antara orang pertama sebagai pelamar dan orang kedua dari perusahaan. Makanya kalau orang kedua menggunakan imbuhannya, benar atau salah? Imbuhannya itu merupakan kata ganti orang ketiga. Jadi tidak pas, tidak logis jika digunakan sebagai kata ganti orang
kedua. Jadi yang paling benar adalah mengganti imbuhannya ini dengan kata ganti atau kata sapaan, Bapak atau Ibu. Jadi atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Cukup terima kasih banyak saja ya. Nggak usah beribu-ribu terima kasih ya. Terima kasih banyak nggak usah. Cukup terima kasih. Gitu aja. Itu sudah paling efektif ya. Dan bagian yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang ya. Ini saya kira udah jago semua. Kita lanjutkan. Nah, kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Bisa kalian perhatikan contoh kutipan surat lamaran pekerjaan ini. Saya ingin mengajukan diri sebagai general manager di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan, bersamaan surat ini saya lampirkan bla 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 bla. Nah, jika kalian perhatikan ya, di sana pakai bahasa non formal enggak? Ya, tidak ya. Menggunakan bahasa daerah? Tidak juga ya. Menggunakan bahasa gaul? Tidak juga ya. Nah, karena itu bahasa yang tepat digunakan dalam surat lamaran pekerjaan adalah bahasa baku atau bahasa resmi. Formal juga boleh ya. Kemudian dalam surat lamaran pekerjaan nanti juga akan sering kalian temukan yaitu kata ganti orang atau pronomina. Dan yang ketiga adalah nanti kalian sering gunakan kalimat yang efektif. Oke ya, gimana? Mudah ya membuat surat lamaran pekerjaan? Nah, saya kira itu saja penjelasan singkat dari saya. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat kurikulum vitae yang menarik, aplikasinya apa, kemudian warnanya apa yang bagus, kemudian fotonya seperti apa, sistematikanya seperti apa, kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Itu aja, terima kasih, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa klik tombol like and share dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Gurupedia. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.